Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Dan hari ini tanggal 8 Juli 2023, gue udah lama juga nggak update di YouTube ya guys. Udah sekitar 10 harian. Makanya hari ini gue update lagi. Ya coba mengupdate lagi ya. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Ada pertanyaan yang masuk ke gue. Dan sebelum ke situ, ini udah kerekam belum sih ya? Gue mau upload juga nih di YouTube. Nah, sebelum ke situ, gue mau bahas dulu bahwa IHSG dalam satu tahun terakhir dia hanya bergerak di range 6.500, 6.600. Lalu bisa lihat nih guys. Kemudian dia tinggi di angka 7.300, turun lagi ya kan. Kemudian ya sekarang udah di angka 6.700. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara satu tahun terakhir, IHSG-nya ini justru turun ya, atau bisa dikatakan tidak kemana-mana, tidak naik gitulah, tidak naik tinggi. Tapi gue yakin guys, kalau misalkan lu memegang saham yang tepat, memegang saham yang bagus, memegang saham yang tidak bermasalah gitu ya, lu udah cuan, pasti portofolio lu udah hijau gitulah. Atau yang memang tadinya mengalami kerugian, yang kerugiannya besar gitu ya, sekarang udah nggak terlalu besar. Karena ya sebenarnya terlepas dari IHSG-nya yang naik turun itu, saham yang IHSG itu kan nggak menggambarkan semua saham. Betul, dia merupakan gambaran dari semua saham. Tapi IHSG-nya turun, nggak semua sahamnya turun. Jadi ada saham yang naik juga, tergantung dari industrinya. Nah, sekarang gue dapat pertanyaan nih guys. Gue dapat pertanyaan ada dua. Satu, Bang, jadi kan ada beberapa teman yang memang sudah temenan sama gua gitu ya di Instagram, dan nge-DM gua, "Bang, bagaimana?" Jadi pertanyaan kira-kira begini, guys. Bagaimana menemukan saham bagus? Satu, pertama, caranya bagaimana? Yang kedua adalah, "Bang, bagaimana lu menemukan saham seperti TAPG, BTPS, WH?" Jadi pertanyaannya kira-kira begini, dan ini nge-DM gua. Sebenarnya, nah TAPG, BTPS sama WH ini kan yang memang gue pegang gitu ya. Yang ada tiga saham yang ada di portofolio gue. Tapi sebenarnya yang bagus nggak cuma tiga ini gitu. Ada banyak juga yang bagus. Auto juga naiknya udah terbang tinggi. Kemudian kayak ya kalau lu lihat juga udah terbang tinggi. Artinya yang teman kita ini menyebutkan tiga saham ini sebagai perwakilan gitu. Bagaimana menemukan saham? Karena TAPG kalau kita lihat guys, TAPG itu juga udah naik tinggi lumayan gitu. Dia udah dari yang tadinya sahamnya di angka 510, sekarang udah di angka 600 guys. Bahkan di hari Jumat saat IHSG-nya turun kemarin, si TAPG juga naik gitu ya. Nah, BTPS juga, kemudian dia BTPS udah turun kan tuh beberapa bulan lalu ke harga 1.800 lah ya. Dan gue dapet dividennya. Kemudian gue juga punya beberapa kawan, ada Bang Roy, ada Bang Arya, yang memang ketika BTPS-nya turun, ya dia akumulasi gitu. Dan kayak Bang Roy, dia tambah lagi BTPS-nya, tambah lagi BTPS-nya. Bang Roy ini udah bukan ratusan juta guys, duitnya udah MM-an. Tambah terus gitu kan. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Pertama adalah bagaimana menemukan saham bagus. Yang kedua, bagaimana lu menemukan saham seperti TAPG, BTPS, WH. Sekali lagi, bukan tiga saham ini aja yang bagus. Lu juga kalau misalkan memegang saham yang tepat pasti naik. Nah, mari kita jawab. Yang pertama gini guys, bagaimana kita menemukan saham yang bagus. Jadi kita nggak bahas laporan keuangan ya guys, hanya ngobrol santai aja, bersifat ceramah-ceramah kayak ustadz gitu lah. Bagaimana kita menemukan saham yang bagus? Yang pertama, ini yang orang salah kaprah. Jadi orang banyak fokus kepada valuasinya. Nih ya, gue kasih tahu di jawabannya nih. Gue tulis di sini. Gue juga sambil ngetik nih guys, karena buat yang nanti nonton di YouTube ya. Jadi ada industri, ada valuasi, ya kan? Nah, ini banyak orang salah kaprah. Banyak orang yang fokus dengan valuasinya. Contoh, misalkan ada saham nih, saham udah naik tinggi gitu ya, udah naik tinggi kayak
kita sebut Alfamart gitu ya, atau Alfamidi gitu. Tapi valuasinya udah mahal, PBV-nya 6, kemudian pernya ada 5 gitu. Jadi banyak orang yang cenderung fokus kepada valuasinya. Alhasil ketika sudah melihat pernya 30 katakanlah ya, nggak cuma Alfamart, pasti banyak perusahaan yang pernya sudah 30. Unilever kita tahu sendiri pernya udah berapa, Alfamidi, Alfamart, secara price to earning ratio dia sudah sangat tinggi sekali. Tapi banyak orang yang fokus kepada valuasinya dulu. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah industrinya dulu. Makanya lu pasti pernah mendengar begini guys. Ketahuilah saham yang lu beli, ya kan? Dan belilah saham yang lu tahu. Pasti lu pernah mendengar ya, Pak kayak mungkin pernah mengatakan hal tersebut, kemudian Warren Buffett juga pernah mengatakan hal tersebut. Itu bukan sekedar omong kosong belaka. Ketahuilah saham yang kita beli, belilah saham yang kita ketahui. Itu yang menghindari kita dari, membedakan kita dari gambling, dari berjudi. Itu sama seperti yang disampaikan oleh Benix. Dia mengatakan dia metode investasinya kan ada Mackey investing ya kalau gue nggak salah ya. Dan di dalam Mackey investing itu ada yang namanya age. Age-nya itu lu hidup di dunia apa? Lu yang hidup di dunia perhotelan, hidup di dunia otomotif, lu yang merupakan bergabung di industri transportasi kayak Bluebird gitu. Lu udah punya edge-nya. Lu yang memang jadi petinggi di perusahaan consumer goods, petinggi Unilever, lu udah punya edge-nya. Oh, gue udah tahu nih penjualan si Unilever di kuartal 2 dari bulan April sampai bulan Juni ini tinggi. Nah, itu informasi penting, guys. Terkadang gue mendapatkan informasi tersebut dari teman-teman gue yang berkenalan di YouTube. Nah, makanya pertama apa yang perlu kita tahu? Industrinya. Karena gini, guys, kita ambil contoh, guys. Gue barusan tadi ngelihat saham ISPAK. Lu tahu ISPAK ya? ISPAK itu dia hotel di Jogja. Dia mengoperasikan hotel di Jogja, kalau gue nggak salah pemiliknya itu orang Timur Tengah gitu ya, ISPAK. Nah, gue baru melihat beritanya. Lu bisa lihat nih guys nih, berita bos besar ISPAK borong saham 170 juta satu day ago. Jadi dia beritanya keluar 1 hari yang lalu. Beritanya adalah si pemilik bos besar ISPAK-nya, bosnya sendiri, dia memborong sahamnya. Karena dia orang yang berada di dalam industri pariwisata. Bisa jadi dia sudah mengetahui bahwa sahamnya akan naik karena si hotelnya di kuartal 2 itu sudah naik. Kemudian di kuartal 3, sekarang kan udah masuk kuartal 3 nih guys. Udah tanggal 8 Juli. Dia udah tahu nih pemesanan sampai bulan akhir Juli, akhir Agustus itu juga tinggi. Makanya dia berani borong sahamnya. Nah, ISPAK nih gue kasih tahu guys ya, kalau dilihat dari valuasi sebenarnya dia udah mahal. Coba kalau kita lihat dari PER sama PBV-nya, dari PBV-nya aja, PBV-nya 2,16, PER-nya di angka 16. Itu sebenarnya kalau sesuai dengan kalau berdasarkan kriteria gue guys ya, kriteria gue ini nggak terlalu masuk gitu, karena gue akan coba mencari yang memang PER-nya ketika PER sama PBV-nya itu masih di bawah 10. Tapi apakah dengan mahalnya valuasi ini ISPAK jadi nggak bisa naik lagi? Belum tentu guys, bisa. Karena sekarang kenapa? Industrinya sedang industri pariwisata, transportasi. Makanya kenapa salah satu saham guys ya yang memang gue pegang WH dan memang udah cuan juga, dan memang ada beberapa temen yang gue tahu di Instagram bareng-bareng sama gue gitu belinya ya, dan sudah cuan juga gitu ya. Dan ada yang bilang makasih bang, makasih gitu ya. Tapi gue bilang bukan karena gue, karena memang kita sama-sama tahu bahwa ini lagi naik. Gue mengetahui apakah gue hidup di transportasi guys, apakah gue hidup di dunia transportasi gitu, di perusahaan kayak Bluebird, kayak Whitehorse ini, enggak juga. Yang gue lihat adalah begini, lu pernah nggak guys melihat bahwa ada berita soal ada sekolah gitu ya yang selama pandemi tidak menyelenggarakan pariwisata, kemudian ketika di tahun 2023 ini dia berniat menyelenggarakan pariwisata ya, ternyata dananya diambil sama pihak travel. Kan ada tuh berita itu, tahu nggak? Jadi banyak sebenarnya sih ini sekolah tertipu travel.
Jadi diambil oleh pihak travelnya gitu. Nah ini guys, ditipu agen travel siswa SMP 10. Tertipu ini ketahuannya ketika si sekolahnya, ya ini musibah ya, semoga ada solusi lah. Tapi terlepas dari itu, ketahuannya ketika si siswanya ingin melakukan jalan-jalan. Dan ini beritanya sudah dari beberapa minggu yang lalu. Ketika ingin jalan-jalan, oh ternyata duitnya nggak ada, oh duitnya kagak ada nih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak, lu tahu nggak yang ada bis ya, yang ada musibah gue lupa di Gucci atau di mana gitu. Nah, si bisnya ini masuk ke, sorry guys, bisnya ini masuk ke jurang gitu ya. Nah, itu kan musibah ya guys ya, dan kita harap ada solusi. Nah, itu menunjukkan, yang gue mau bahas bukan musibahnya, tapi itu menunjukkan bahwa gairah orang untuk berpariwisata, mobilisasi orang-orang itu sudah mulai naik. Nah, dari situ akhirnya gue makin yakin bahwa gue harus tambah muatan di White Horse ini. Itu. Nah, jadi hal pertama yang harus kita ketahui adalah, yang pertama, bagaimana cara menemukan saham yang bagus, itu yang pertama kita harus tahu industrinya. Baru kita cek valuasinya. Tapi banyak orang yang kebalik, kita fokusnya kepada valuasinya dahulu. Dan walaupun valuasinya sudah mahal, tapi kalau misalkan industrinya masih bergairah, berita di mana-mana menayangkan hal tersebut, kemudian ada banyak orang yang membahas, ngomongin saham, ngomongin ISPAK, ngomongin WH, ngomongin Bluebird. Walaupun valuasinya mahal, industrinya masih bergairah, dia akan tetap naik. Ambil contoh yang gampang apa? Saham-saham batubara. Saham-saham batubara valuasinya murah nggak guys? Murah. Coba kita lihat satu persatu ya. Nih, saham-saham batubara seperti Adro. Adro itu sangat murah, valuasinya sedang sangat murah. PBV-nya adalah 0,78 ya. Per-nya itu 2,77. Ini Adro ya. Kemudian ABMM. ABMM walaupun bukan pure batubara tapi dia masih bersinggungan langsung dengan batubara. Valuasinya PBV-nya cuma 0,94. Per-nya 1,45, kurang murah apa guys? Per-nya 1,45 dibanding dengan IS tadi yang per-nya mencapai 16 kali. Nah, tapi sahamnya naik nggak dalam beberapa bulan ini? Ya, kalau misalkan naik di situ-situ aja kan. Nggak naik signifikan gitulah. Malah yang ada turun, kayak PTBA gitu turun, karena ada momentum setelah membagikan dividen. Jadi, itu salah satu contoh kenapa kita harus fokus ke industrinya dulu daripada ke valuasinya. Jangan kebalik, sekali lagi gue sampaikan kepada teman-teman, jangan kebalik. Nah, terus ada pertanyaan baru lagi kan akhirnya. Bang, gimana nih caranya kita tahu industri? Gampang sebenarnya guys, kita tinggal buka laporan keuangannya ya. Lu bisa ke web IDX atau lu buka laporan keuangan perusahaan. Katakanlah nih, kita mau bahas perusahaan apa ya? Misalkan Bird lah, Bluebird. Nah, gua pernah suka nih dengan saham ini. Ya sampai sekarang masih suka sih. Jadi Bluebird ini kita langsung buka laporan keuangannya, kemudian kita cek di informasi segmen. Gue belum mau download lagi, coba di gua nih. Ya intinya kita bukanya di informasi segmen. Segmennya ini apa? Coba kalau misalkan pegas, dia distribusi gas nih ya. Kayak JRPT lah. JRPT nih. Oke. Ini udah bukan laporan keuangannya nih. Oh, ini annual report. Asri lah Alam Sutra nih. Ini ada nih. Nah, kita bisa mengetahui industri sebuah perusahaan salah satunya dari laporan keuangannya. Langsung fokus aja kita cari ke informasi segmen. Nah inilah yang namanya ketahuilah saham yang kita beli, sama belilah saham yang kita ketahui. Kan ada informasi segmen mana nih? Segmennya si Alam Sutra. Ini salah satu contoh aja guys ya. Segmennya Alam Sutra. Di laporan keuangan itu ada tuh segmen. Jadi dia penjualan residensial gitu kan. Segmen operasi nih coba nih. Penjualan rumah, penjualan ada pendapatan berulang misalkan Mall at Alam Sutra gitu. Nah ini nih, misalkan ya nih di laporan keuangannya ada pengembang properti investasi, pariwisata dan lain-lain. Nah, pertama kita bisa tahu dari situ, dari informasi segmen.
Kedua, kita bisa buka annual report-nya. Ketiga, pertama kita dari informasi laporan segmen di laporan keuangan. Yang kedua, kita bisa tahu dari annual report. Kita baca tuh, itu PR kita tuh sebagai investor. Kita harus baca, kita jangan beli saham tapi nggak ngapa-ngapain gitu, cuman ngelihat RTI. Enggak, kita ngelihat juga annual reportnya perusahaan ini bergerak ngapain sih gitu di annual report. Ketiga, kita lihat lapangan aja, apakah kita harus terjun? Enggak juga, kita kalau lagi naik motor, naik mobil gitu, kita lihat aja tuh kanan kiri apa sih yang lagi rame. Itu yang paling valid ya tentu saja biasanya dari laporan keuangan, walaupun laporan keuangan juga bisa bisa dimanipulasi sebenarnya ya. Tapi kalau nggak baca laporan keuangan ya salah juga gitu. Intinya itu. Jadi kita harus mengetahui industrinya dulu baru valuasinya. Nah, salah satunya apa ya? Ini lagi guys. Wood, tahu Wood nggak? Wood. Nah, Wood nih. Gue juga beli Wood. Jadi Wood ini udah naik guys. Coba nih. Wood. Nah, lu bisa lihat di berita bahwa ini Wood ini kan sebenarnya dia sempat terpuruk ya. Integra Indo Kabinet TBK. Sempat terpuruk karena dia di US-nya ada masalah gitu. Dia penjualan terbanyaknya itu kan di US. Tapi kalau lu belakangan lihat sekarang inflasi sudah turun. Maka ditarget di tahun 2023 di bulan Juli paling nggak bisa 4% atau 3% gitu. Kemudian yang tadinya banyak layoff di US, banyak pengangguran, lu bisa lihat nih di berita nih. Iseng-iseng aja, kalau berita tuh bahasa iseng-iseng aja. Jadi pengangguran US turun. Gue baru baca tuh, pengangguran di US turun. Tuh, pengangguran di US turun guys. Jadi Februari. Nah, jadi Wood ini kan memang dia terpuruknya di kuartal 4 tahun 2022. Makanya dia EPS-nya minus. Kemudian di awal-awal tahun 2023 udah mulai ada beberapa berita bahwa si US penganggurannya turun, ekonominya mulai pulih dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mau membeli saham Wood, berarti kita harus memperhatikan ekonomi di US karena si Wood ini penjualannya lebih dari 90% ke US. Itu guys. Nah, yaitu balik lagi ke industrinya. Kita sudah mengetahui industrinya, ya sudah. Kalau kita sudah mengetahui industrinya baru valuasi. Walaupun valuasinya mahal, tetapi apabila industrinya bergairah, sahamnya akan lanjut naik. Sebaliknya, walaupun valuasinya murah, tapi industrinya tidak bergairah, sahamnya akan diam di tempat. Betul, memang karena valuasinya murah, sahamnya nggak turun dalam gitu ya, nggak jeblok gitu. Tapi sahamnya nggak kemana-mana, diem di tempat. Nah itu guys, pentingnya valuasi dan industri. Jadi itu aja guys ya untuk video kali ini. Gue tadi mau bahas apa lagi ya? Ya itulah kira-kira ya. Nah sekarang gini. Oke, gue baru ingat. Pertanyaannya adalah sektor apa yang akan manggung lagi kan berikutnya. Kan berikutnya begitu. Jadi tugas kita adalah mendahului bandar. Pilihan kita cuma dua. Mendahului bandar atau ikut. Itu dua cara kita mendapatkan cuan di saham. Pertanyaan selanjutnya adalah sektor apa yang akan manggung selanjutnya. Kan begitu kan? Nah, seperti yang tadi gue bilang guys, tugas kita adalah mendahului bandar atau ikut bandar. Kita realistis aja, saham itu nggak akan bergerak tanpa adanya big fund gitu yang masuk borong beli sahamnya, kemudian sahamnya naik. Kita realistis, kita tetap harus melihat itu gitu. Tugas kita jangan ngelawan. Kita pilihannya adalah ikut nebeng gitu ya, nebeng apa ya namanya, ikut kereta lah gitu ya. Atau mendahului, kita udah tahu dulu nih saham apa yang udah kita akan harus beli. Nah, waktu gue beli Bluebird sama WH, pasti ada juga yang komen gitu loh, yang komen bahwa ngapain lu beli? Sekarang kan udah zamannya Gojek, udah zamannya Goto, udah zamannya orang pakai transportasi masing-masing, udah banyak cicilan motor dipermudah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi gue beli karena dia turun paling dalam. Ingat, yang bisa memberikan kita keuntungan adalah saham yang turunnya paling dalam. Dan kita tahu bahwa saham itu nggak masalah, manajemennya nggak ada masalah, ya kita beli.
Nah makanya ketika gue beli WH sama Bluebird ini, banyak yang istilahnya dalam tanda kutip nyinyir. Lu ngapain bang? Lu beli begini, dia juga nggak bagi dividen WH di tahun 2023. Bukan itu. Dia di tahun 2024, manajemen sudah menginfokan akan membagi dividen, dia sahamnya belum kemana-mana. Nah, makanya gue beli. Itu mental kita harus terjaga guys. Kalau kita akhirnya terbawa dengan orang nih, kita kan punya teman juga nggak banyak gitu ya, banyak yang ngomongin saham gitu banyak, yang komen gitu banyak, yang ngomongin saham banyak di media sosial, di Twitter dan sebagainya juga banyak yang membicarakan saham. Kalau kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, ngapain lu beli saham ini kan jelek dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang BTPS itu nanti bisa turun ke angka 2000, 1000 gitu. Gue bilang itu hitungannya dari mana BTPS ke angka 1000, itu dia di harga 1800 juga udah banyak yang borong. Gitu. Nah, mental ini yang harus kita jaga itu. Itu kita harus menjaga mental. Jadi mental itu memang berpengaruh guys dari investasi saham ya guys ya. Makanya pertanyaan selanjutnya adalah sektor apa yang akan nanggung? Kan pertanyaannya begitu. Nah, kita berani nggak membeli saham yang saat ini belum banyak diperbincangkan orang? Tapi kita ngelihat perusahaan yang nggak ada masalah, fundamentalnya tidak ada masalah, kemudian kita lihat di lapangan itu juga nggak ada masalah gitu ya. Ya itu, kita sudah melihat fundamentalnya bagus, kita sudah melihat bahwa perusahaannya tidak ada masalah, hutangnya juga nggak bermasalah, dia nggak masuk PKPU dan sebagainya. Nah, gue punya beberapa opsi. Jadi kan kita udah mengalami booming di komoditas ya kan, kemudian udah mengalami booming di otomotif. Ya lu yang udah pegang saham auto DRMA udah cuan lah, buat tahu kayak Bang Arif megang DRMA kalau gue nggak salah, auto juga dia megang, dua-duanya malah megang dia. Bang Arif kalau nonton videonya. Sektor apa yang akan booming selanjutnya setelah komoditas? Kemudian ada otomotif, kemudian ada transportasi yang saat ini sedang berjalan. Gue yakinnya adalah ke depan itu betul memang properti, konstruksi, semen. Nah, tapi gue punya pandangan sedikit terkait 3 industri ini guys. Properti ini gue rasa nggak akan semuanya naik sahamnya, kayak Alam Sutra, APLN gitu ya, JRPT. Menurut gue nggak semuanya naik. Nah, gue justru malah ragu di sini nih guys, properti. Gue agak ragu ya, nih gue sampaikan. Kenapa gue ragu? Karena gue melihatnya bahwa ada beberapa properti yang memang dia harga pasarnya. Jadi kita tetap harus ngelihat lagi nih guys, industri si propertinya ini. Ada yang memang harga jual rumahnya gitu ya, dia lokasinya di mana, itu nggak masuk dengan gaji atau UMR orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi nggak semua orang bisa beli. Makanya kita beli saham yang memang segmennya rumahnya murah. Misalkan 400 juta, 500 juta gitu ya, masih kejangkau gitu lah. Cicilannya berapa sih kalau sebulan? Itu 1 juta, 2 juta kan masih masuk kan, daripada cicilan 8 juta per bulan, ya kan? Nah, jadi nggak semua properti akan manggung. Gue masih ragu sebenarnya properti, tapi ada properti yang memang udah dipegang oleh teman-teman kayak misalkan GPRA itu kan di Bogor dia. Bahkan Bang Arya yang salah satu pemegang sahamnya ya, teman-teman gue juga gitu ya, dia sampai iseng jalan-jalan ke Bogor itu, dia ngelihat bahwa di sana mulai ramai, harga rumahnya memang terjangkau, harga rumahnya biasanya 300-400 Pak. Gue yakin yang nonton video ini juga bisa lah beli gitu ya. Nah, bisa itu jadi pilihan karena kita mengetahui, balik lagi ke tadi, ketahui yang kamu beli, belilah yang kamu ketahui. Itu bisa jadi opsi sebenarnya, tapi gue jujur gue nggak ada GPRA. Nah, properti sekali lagi gue masih ragu. Kenapa yang bikin gue ragu? Itu ada beberapa pabrik di Indonesia, gue baca beritanya juga melakukan PHK, orang jadi jarang beli apartemen. Nih lu lihat beritanya nih guys, nih orang susah beli apartemen nggak laku. Jadi industri apartemen. Nah, lu hati-hati guys sama perusahaan yang dia pemasukannya cukup banyak di apartemen. Kalau apartemennya di dalam kota gitu, Jakarta misalkan, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau apartemennya di daerah lain gitu ya, mungkin yang masih penyangga Jakarta dan masih sepi gitu,
mungkin agak terpuruk gitu, agak terpengaruh. Nah, pemasaran apartemen lebih sulit gitu nih April 2023. Jadi banyak apartemen-apartemen yang nih berita-beritanya nih dulu soal. Nah nih 2 hari yang lalu nih beritanya ini penjualan apartemen yang tersendat dikeluhkan tuh kompas.id. Jadi lu tetap harus melihat lagi perusahaan properti mana yang memang dia industrinya bagus. Dia belum tentu semua properti akan naik. Belum tentu nanti APLN, Alam Sutra, JRPT, kemudian GPRA naik. Itu yang bagus aja yang akan naik, yang akan terbang gitu. Itu yang pertama, properti. Sektor apa yang akan ngomong selanjutnya? Nah, konstruksi. Gue justru lebih yakin konstruksi daripada properti. Justru gue lebih yakin konstruksi daripada properti. Hanya saja begini guys. Kita ini kan mau pemilu. Ya, kita ini mau pemilu. Dan banyak orang yang masih wait and see terkait dengan pemilu. Siapa yang nanti jadi capres, siapa yang nanti kepilih. Karena bisa jadi capres atau cawapresnya nanti menentukan bagaimana industri konstruksi ke depannya. Karena konstruksi ini kan memang dari mana sih guys? IKN yang paling gede biasanya. Kemudian ya gedung-gedung di wilayah Jakarta gitu ya. Nah konstruksi sendiri gue memang udah masuk Jekon. Lu yang nonton video gue sebelumnya yang portofolio gue udah masuk Jekon. Porsinya memang masih kecil tapi gue udah ambil ancang-ancang duluan. Ketika gua ngambil Jekon ini, ya orang pasti ada aja yang mengatakan lu ngapain beli Jaya Konstruksi? Lu ngapain misalkan coba cari-cari NRCA, SSIA gitu misalkan ya. Pasti ada aja yang begitu. Nah, itu kita harus kuat mental. Nah, gua malah justru lebih yakin konstruksi ini daripada properti. Gua pribadi ya guys ya, itu kan analisa gue tapi nanti bisa salah bisa benar. Dan tentu saja nggak semua saham konstruksi naik, bisa jadi ya hanya beberapa aja yang kinerjanya bagus. Itu yang kedua, gue melihatnya konstruksi yang akan manggung. Ketiga, semen. Semen ini juga gue udah masuk SMGR. Porsinya belum gede juga, nggak segede BTPS, TAPG sama WH ini, enggak. Tapi gue udah masuk SMGR. Dan udah mulai naik kan di harga 6.400 kan. INTP juga yang tadinya 9.000 ya udah 10.200 gitu. Per lotnya udah 1 jutaan gitu. Jadi itu guys ya kira-kira terkait dengan dua pertanyaan dari dua orang yang berbeda dan gue coba menjawab, gue rangkum jadi satu sekaligus menjawab dua pertanyaan ini. Bagaimana menemukan saham yang bagus? Kita harus lihat industrinya baru valuasinya, jangan kebalik saran gue. Bang, bagaimana lu menemukan saham-saham yang seperti TAPG, BTPS, WH, TAPG, BTPS atau WH? Saham yang bagus nggak cuma 3 ini, ada banyak. Tapi kita harus tahu industrinya, kita harus tahu si sahamnya ini bergerak di bidang apa. Kapal misalkan, perkapalan, nggak semua perkapalan bisa dianggap rata. Soci kapal tanker, SMDR kapal tankernya ada memang, tapi ada kontainernya gitu ya. TPMA tongkang gitu. Jadi belum tentu saham perkapalan semuanya akan naik juga gitu. Kalau misalkan industri perkapalan lagi tinggi gitu. Kita tetap harus lihat lebih detail lagi dia segmennya apa. Itu guys ya. Habis itu sektor apa yang akan manggung selanjutnya? Ini sama juga materi yang masih berkaitan. Ya gue menjawab menurut gue memang properti, konstruksi, semen. Dan di saat seperti inilah kita masuk gitu. Cicil beli. Properti udah mulai beli, konstruksi udah mulai beli, semen udah mulai beli. Jadi ya itulah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga kita sehat selalu dan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ingat, yang saham-saham tadi yang gue sebutkan bukan berarti gue mengajak jual atau mengajak membeli ya. Ya gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya.